Shalom, Tuhan Yesus dan berkati. Firman Tuhan pada hari ini, Senin, tanggal 16 Juni 2025. Yang saya dalam firman Tuhan Markus 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-38. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, ayat yang ke-38, siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini. Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak saudara-saudara sekalian saya cinta Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan menjumpai kita semua. Ya, di Markus 8 ayat yang pertama. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan. Ya, jadi pada waktu itu orang berjumlah besar tidak mempunyai makanan. Ya, jadi sekitar 4.000 orang di sana. Ya, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, ya, jadi Tuhan punya belas kasihan terhadap mereka supaya bisa dapat makan. Ya. Ayat yang kedua, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Jadi Tuhan mempunyai, ya, dia ada rasa kasihan terhadap orang-orang di sana yang begitu jumlahnya besar, ya, membutuhkan makanan. Ya, Bapak saudara, ya, kepada orang banyak ini sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Ya, jadi sudah 3 hari, ya, mereka mengikuti Tuhan Yesus, mendengar firman Tuhan, tetapi mereka tidak mempunyai makanan. Jadi Tuhanlah yang turun tangan membuat mujizat di sana supaya mereka dapat makan. Markus 8 ayat 3. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya, rumahnya ada yang lapar, mereka akan lebar jalan di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Jadi ada orang-orang datang dari jauh, datang ke sana, ya, untuk mendengarkan firman Tuhan di sana selama 3 hari. Ya, saudara, coba bayangkan, ya, asik-asik dengan firman Tuhan selama 3 hari, akhirnya lapar. Ya, tapi mujizat terjadi di sana kan ada Yesus. Markus 8 ayat 4, murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat ini sunyi, orang sunyi, orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang. Ayat kelima, Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Ya, jadi dengan 7 roti ini Tuhan membuat mujizat, ya, berlimpah-limpah. Maka itu orang-orang sana makan sekitar 4.000 orang. Ya, Bapak saudara, ini luar biasa. Hanya modal 7 roti Tuhan buat, ya, menjadi banyak. Ya, jadi kalau kita hidup zaman sekarang, kalau kita semakin PK di dalam Tuhan, mujizat pasti terjadi. Mujizat makanan, pekerjaan, tempat tinggal, kesehatan, ya, mata melihat, itu mujizat semua. Karena semuanya berasal daripada Tuhan. Ya. Markus 8 ayat 6. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Ya, jadi modalnya 7 roti, Tuhan kasih banyak dengan kuasa ilahinya. Malah sisa lagi, dimakan 4.000 orang, sisa lagi. Coba bayangkan, ya, luar biasa.
Markus 8 ayat 7, mereka juga mempunyai beberapa ikan dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Jadi di sana ada roti, ada ikan. Ya, Tuhan buat lebih banyak lagi ikan itu supaya mereka makan kenyang. Ya, Bapak Saudara, kenyang karena firman Tuhan. Ya, masalah makan minum gampang diatur, firman dulu. Markus 8 ayat 8, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Jadi sisa 7 bakul, Bapak Saudara. Hanya modal 7 roti dengan beberapa ikan itu. Ya, luar biasa. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus sampai sekarang. Markus 8 ayat 9, mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Jadi mereka habis makan kenyang, Tuhan Yesus suruh mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Ya, Bapak Saudara, karena mereka sudah kenyang dengan firman Tuhan dan makanan. Ya. Markus 8 ayat 36, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Jadi kalau kita punya dunia, ya, tinggal sekarang ini, kita hilang nyawa, apa gunanya? Berbuat jahat, ya, tertangkap, masuk penjara, mencuri, ditembak. Apa gunanya, Bapak Saudara? Hidup dunia, teroris, ditembak, mati. Apa gunanya? Tapi kalau kita berguna menjalankan firman Tuhan, berdoa, berbuat baik, kasih, itu penting. Itu. Hidup sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan, itu penting. Itu. Hari Minggu gereja, ya, dan lain sebagainya. Baru ada gunanya. Markus 8 ayat 37, karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi nyawa kita berharga di mata Tuhan. Tidak sehelai rambut di kepala jatuh tanpa seizin Tuhan. Berarti berharga diri kita. Karena tubuh kita adalah Baitul Kudus. Ya, poin penting. Markus 8 ayat 38, sebab barang siapa malu karena aku dan berkata perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu. Ya, jadi kita tidak boleh malu mengatakan firman Tuhan. Nanti kita ditolak mentah-mentah di waktu mati itu. Tuhan tidak kenal kita. Ya, karena kita malu mengatakan firman Tuhan. Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang dalam kemuliaannya diiringi malaikat-malaikat kudus. Jadi kedatangan Tuhan Yesus ini semakin mendekat. Makanya peperangan ada di mana-mana, bangsa lawan bangsa, ya, dan lain sebagainya. Itu tanda-tanda. Ya, jadi berjaga-jagalah selagi kita hidup ini. Gunakanlah waktu yang baik, kesempatan yang baik, dan jangan disia-siakan, dan tetap berdoa dan bersungguh kepada Tuhan Yesus Kristus dalam segala hal. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Senin tanggal 16 Juni 2025, Markus 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-38. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, ayat 38, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.